Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya kepada saya, "Ustadz, kami jauh dari perkotaan. Kami ada di kampung. Tidak ada peruqyah di tempat kami. Tidak ada ustadz atau praktisi ruqyah syariah di tempat kami, dan kami menderita penyakit gangguan jin dan sihir. Lalu apa yang harus kami lakukan agar kami bisa sembuh dari penyakit yang kami derita selama ini?" Untuk orang-orang yang bertanya hal tersebut, saya akan memberikan beberapa tips ruqyah mandiri yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Dan ini bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Siapapun bisa melakukannya. Yang pertama adalah senantiasa mendengar ayat Al-Quran, yaitu dengan MP3. Nanti kita bisa rekam sendiri atau bisa download di internet ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para masyayikh, para ustadz-ustadz atau praktisi ruqyah syariah yang mereka rekam kemudian mereka masukkan di YouTube. Itu di-download kemudian rutin didengarkan. Kalau bisa 24 jam, khususnya ketika kita tidur. Dan ketika kita tidur ternyata adalah terapi yang terbaik. Karena ketika kita tidur, ternyata seluruh anggota tubuh kita itu berhenti bekerja, kecuali telinga dan jantung. Jadi walaupun kita posisi tidur, kalau kita dengarkan MP3, ayat-ayat Al-Quran, hakikatnya tubuh kita akan tetap mendengar dan merespon, dan saat itulah terjadi pengobatan yang terbaik insya Allah dengan mendengarkan rutin. Berapa lama? Coba dibuat selama 40 hari dulu. Kalau 40 hari belum sembuh, maka teruskan sampai Anda sembuh. Insya Allah gangguan jinnya atau sihirnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi reaksi, kadang-kadang ada yang reaksi muntah-muntah, menjerit atau kerasukan, jangan takut, kendalikan diri. Karena ini proses ruqyah mandiri, maka tetap harus mengendalikan diri sendiri. Kemudian yang harus dilakukan yang kedua adalah rutin membaca Al-Quran. Dosisnya bagaimana? Dosisnya coba membaca Al-Quran setiap 1 jam 5-10 menit. Kalau bisa 10 menit alhamdulillah. Kalau nggak bisa minimal 5 menit baca Al-Quran. Jadi per jam. Jam 1 kita baca 5-10 menit. Jam 2 5-10 menit. Jam 3 5-10 menit. Terus itu rutin berhari-hari sampai minimal 40 hari. Atau sampai sembuh, atau kalau bisa seumur hidup. Menjadi satu kebiasaan, habit yang ini tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah banyak melakukan riset penelitian, orang-orang barat juga seperti itu, bahwa penyakit itu ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka penyakit itu akan hancur. Maka gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan sihir, kalau kita rutin membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan dalam tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu lebih merespon apa yang kita baca daripada apa yang orang baca. Karena tubuh kita sendiri itu lebih mengenal suara kita sendiri daripada suara orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, rutin membuat air ruqyah. Bagaimana cara membuat air ruqyah? Lihat di video-video saya yang ada di YouTube sebelumnya. Caranya bagaimana? Kemudian dikonsumsi, dimandikan, kemudian rumah tempat tinggal kita itu dipercikkan dengan air ruqyah, dibersihkan. Sehingga unsur-unsur gangguan sihir yang ada di tempat tinggal, di rumah, itu juga bersih dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang keempat, jagalah wudhu. Karena ketika kita berwudhu, maka kita akan dilindungi oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita dilindungi oleh malaikat, tidak akan ada jin yang berani mendekat kepada kita. Ingatlah, sihir itu akan terus mengintai. Kita ini bagaikan rumah. Jin bagaikan tentara yang siap menyergap.
dia akan mencari celah. Jangan sampai ada celah. Terus berwudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, sehingga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dengan perantaraan para malaikat yang senantiasa menjaga kita. Kemudian berikutnya yang kelima adalah senantiasa mengamalkan zikir-zikir harian. Kalau kita tidak hafal zikirnya, setidaknya kita selalu memulai aktivitas pekerjaan kita dengan mengucapkan bismillah. Kenapa harus bismillah? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita mengucapkan bismillah, maka akan ada hijab antara kita dengan bangsa jin. Sehingga bangsa jin tidak bisa melihat kita, bangsa jin tidak bisa menyentuh kita, bangsa jin juga tidak bisa mengganggu kita hanya dengan mengucapkan bismillah. Apalagi kalau kita hafal doa-doa perlindungan. Salah satunya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Dibaca 3 kali pagi dan petang. Ini adalah doa perlindungan yang sangat luar biasa. Kalau kita amalkan, maka kita tidak akan terkena bahaya pada hari itu, kecuali memang sudah atas takdirkan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita amalkan doa ini, kita tidak akan terkena gangguan dari 3 makhluk. Pertama, kita tidak akan terkena gangguan manusia, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, kita tidak akan terkena gangguan jin, apapun bentuk gangguan mereka. Yang ketiga, kita tidak akan terkena gangguan binatang, baik itu binatang berbisa ataupun binatang yang membahayakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini silahkan dirutinkan, diistiqomahkan setiap hari dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan penuh keyakinan, keimanan yang ada di dalam dada kita, maka insya Allah segala macam gangguan jin, sihir akan hilang cepat atau lambat dari diri kita. Kemudian berikutnya yang keenam, yang terakhir adalah jangan sekali-kali kita menggunakan jimat, rajah, wafak, apalagi kita datang ke dukun. Kenapa? Kalau kita datang ke dukun memakai azimat, rajah, wafak, maka sama saja seperti kita memberi makan kepada bangsa jin. Sehingga ketika mereka kita berikan makan, maka mereka akan semakin kuat dan kita akan semakin sulit untuk mengusir mereka. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komentar. Bila Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab, silahkan ditanya di komentar. Saya akan jawab dalam bentuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.